Sudah. Terus pecahan apa lagi? Pecahan teh? Pecahan persen. Pecahan desimal. Pecahan biasa campuran. Oke, bagus. Kemudian pertanyaan kedua. Nih yang belum menjawab, ayo jawab. Biar semangat. Gak apa-apa salah mah ya. Karena dipukul. Ustadahnya aja dengan kalian jauh. Gimana mau mukul ya? Iya, bagus. Tenang aja, salah itu wajar. Namanya juga sedang sekolah. Ya, kalau kalian udah bisa, udah pinter ya nggak usah sekolah. Namanya juga belajar ya. Jadi salah mah nggak apa-apa, cuek aja. Kalau salah, takut diketawain. Nggak boleh gitu. Cuek aja. Kemudian selain pecahan, selain tadi pecahan desimal, pecahan persen, biasa, campuran, ada materi apa lagi? Pertambahan. Perbandingan. Penjumlahan pecahan. Perbandingan, betul, perbandingan. Pembagian pecahan. Pengurangan pecahan. Perkalian pecahan, excellent. Kemudian yang sebelum ini, sebelum apa namanya? Sebelum ulangan ada materi apa lagi nih? Pecahan. Perbandingan. Terus ada materi apa lagi? Siapa yang ingat? Ada materi skala. Ya, iya, alhamdulillah betul. Skala. Jarak waktu kecepatan. Kemudian ada denah. Dan masih banyak lagi. Nah, berarti ilmu kalian alhamdulillah sudah banyak ya. Kemudian Ustazah mau bertanya lagi siapa yang bisa menjawab. Kalau pecahan ditambahkan, bagaimana caranya? Banyak yang nggak aktif nih kameranya nih. Kalau pecahan ditambahin harus digimanain? Siapa yang tahu? Tahu nih? Aduh. Dicari KPK. Bagus, dicari KPK-nya supaya penyebutnya sama. Ya, penjumlahan dan pengurangan itu KPK-nya dicari supaya penyebutnya sama. Kalau perkalian digimanain? Dilangsungin. Itu dilangsungin. Keren. Berarti nempel ilmunya semester 1. Ustazah bangga nih. Sangat bangga sekali. Kenapa Ustazah bangga? Karena waktu semester 1 yang bikin videonya kan Ustazah. Ya. Ustazah seneng nih. Berarti kalian menyimak. Ingat gak waktu semester 1 yang bikin videonya siapa? Nah, Ustazah yang bikin video matematiknya. Jadi Ustazah bangga nih kalian masih ingat. Kalau pembagian digimanain? Tadi udah ada yang menjawab. Pembagian balik, kemudian dikali. Wih, tepuk tangan buat kita semua yang sudah ingat akan materi semester 1. Keren, excellent. Nah, berarti itu ciri-cirinya kalian belajar dengan penuh semangat. Ustazah ini sambil ngeliat-liat siapa yang diaktifin kamera, ternyata banyak yang belum. Tapi Ustazah nggak bakal nyebutin namanya. Mau rahasia, tahu-tahu nggak ada di absen. Karena dia nggak aktif kameranya. Oke, nah dan sekarang Solihah, Ustazah akan menjelaskan kembali satu materi, yaitu tentang apa ya? Masih materi semester 1 mau Ustazah jelaskan kembali sedikit supaya kalian kembali ingat, yaitu tentang jarak waktu kecepatan. Oke, Ustazah, takutnya ada yang bertanya, kok kenapa Ustazah milih jarak waktu kecepatan yang diulang-ulanginya, nggak pecahan? Karena materi jarak waktu kecepatan itu materi yang sering banget diulangankan atau di tes. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Gozi.
Nah, kenapa Ustazah milih jarak waktu kecepatan? Karena jarak waktu kecepatan itu selalu nanti dibahas di kelas 6. Makanya sekarang di kelas 5 harus paham. Oke, Gozi, thank you yang sudah bergabung. Ini udah banyak yang bergabung, sudah 25 orang. Alhamdulillah, nanti absenannya ya. Ustazah akan mengabsennya nanti. Oke, baiklah. Siap untuk memperhatikan? Siap. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Ya. Ingat tadi kata Ustazah, matematika itu harus memperhatikan konsentrasi. Dan kaliannya harus fokus. Sabar. Nah, kuncinya harus sabar. Nanti kalau ada jaringan yang kurang bagus, sabar. Aduh, tuh. Oke, silahkan diperhatikan. Nah, baiklah, Ustazah sekarang akan membuka salah satu materinya nih yang sudah Ustazah persiapkan. Oke, kelihatan? Nah, tadi kita sudah membaca doa. Nah, sebelum kita mengulangi lagi materi pembelajarannya, yuk kita baca doa dulu. Kita baca dulu doa yang ini ya. Tadi sudah membaca doa, tapi nggak apa-apa. Kita baca doa lagi supaya setannya semakin menjauh. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkan ilmu, berilah kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang soleh. Oke, sekarang kita baca doa Nabi Adamnya. Sedikit saja ya, nggak apa-apa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jarak waktu kecepatan. Kelihatan? Alhamdulillah. Sip. Mati lampu. Iya, Ustazah, mati lampu. Oh, boleh ke teras rumah biar kelihatan HP-nya. Kalau mati lampu, biar jaringannya juga cukup bagus kalau di teras. Udah nyala lagi. Alhamdulillah. Nah, solihah, untuk mempelajari jarak kecepatan waktu, kita memerlukan sebuah rumus. Rumusnya yaitu segitiga ajaib. Ini sudah ya diajarkan di semester 1. Yaitu rumus JKW. J-nya jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu. J-nya kenapa harus di atas, Ustazah? Kenapa nggak J-nya yang di bawah? Kenapa nggak K yang di bawah? Jawabannya, karena JKW yang Ustazah sebutkan adalah J dulu. Jadi J-nya harus di atas. Kalau Ustazah nyebutinnya K dulu, K-nya di atas. Berhubung Ustazah menyebutkan J dulu, maka J-nya di atas. Maka dari itu, ketika kalian ingin mencari jarak, maka rumusnya K dikali W. Kok dikali? Karena K dan W posisinya sejajar, sama-sama di bawah. Ketika mencari K, kecepatan, rumusnya J dibagi W. Kok dibagi? Karena J ada di atas. Jadi J per W. Ketika mencari W, maka J per K. Kenapa J-nya dibagi lagi dengan K? Karena J-nya ada di atas. Oke, paham? Cek suaranya. Oke, good. Nih di sini, Ustazah. Kenapa sih kita harus mempelajari jarak kecepatan waktu? Nah, jadi ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ya, solihah. Misalnya kalian berkunjung ke rumah saudara, mengendarai mobil. Nah, jaraknya
jaraknya sangat jauh, sekitar 100 kilometer. Sementara kalian ingin menempuh dalam waktu singkat, misalnya 5 jam. Berarti si mobilnya harus cepat apa harus lambat ya Ustazah? Nah, bisa menggunakan ini. Jadi ini rumus ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Dimulai dari jarak dulu ya. Jarak itu apa sih Ustazah? Nah, jarak. Jarak itu adalah lintasan panjang, ukuran panjang lintasan yang dilalui benda bergerak. Ya, misalnya kalian dari rumah ke sekolah. Jaraknya berapa meter? Nah, itu jarak lintasan panjang dari rumah kalian ke sekolah. Terus jarak itu berarti bisa satuannya bisa meter, bisa kilometer. Pokoknya satuan panjang itu digunakan dalam jarak. Ustazah, kalau misalnya kita berlari mengelilingi lapangan, apa bisa menggunakan rumus JKW? Bisa. Meskipun yang berlarinya itu manusia, bukan mobil, bukan motor, tetap bisa menggunakan rumus ini. Kemudian kecepatan. Nah, tadi Ustazah, aku mau ke rumah saudara. Jaraknya 100 kilometer. Tapi pengen dalam waktu 5 jam itu udah nyampe. Berarti mobil yang dikendarai ayah itu harus cepat apa harus lambat, Ustazah? Nah, bisa dipakai rumus ini. Ya, itu untuk menunjukkan kecepatan dari kendaraan itu. Jadi kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Cepat apa lambat nih? Misalnya kalian lari keliling lapangan bola. Lari dalam waktu 10 menit. Nah, berarti larinya cepat gak nih atau lambat? Nah, itu bisa dilihat dari kecepatan. Kemudian ada waktu. Nah, waktu itu berarti waktu tempuh atau lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Nah, untuk waktu ini satuannya menggunakan detik, menit, dan jam. Karena kan di dalam waktu ya, kalau kalian perhatikan jam dinding, detik, menit, jam. Ngomong-ngomong, siapa yang tahu ya 1 jam berapa menit? 60 menit. Hebat, keren. 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 itu jumlah yang maksimal ya dalam waktu itu. Kalau waktu satuannya detik, menit, jam, kalau jarak satuannya meter, kilometer, hektometer, dekameter, dan sebagainya, berarti kalau kecepatan apa Ustazah satuannya? Nah, berarti kecepatan itu antara jarak dan waktu. Kilometer per jam, meter per detik, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 ya. Nomor 1. Contoh soal, bisa dilihat gak di sini soalnya? Bisa. Bisa. Ustazah lalu kecil. Bisa Ustazah di Zoom. Oh iya, nggak apa-apa, Ustazah sambil baca ya. Dimas, nih ada seorang anak namanya Dimas, mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit. Berarti selama, itu berarti waktu, karena selama 2 jam 30 menit. Tolong didengarkan dulu aja, jangan dulu ditulis. Dengan kecepatan, berarti K kecepatannya 48 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh Dimas? Ini menanyakan G alias jarak. Oke, tetap fokus karena Ustazah akan berpindah aplikasi. Nah, ke aplikasi Blackboard. Tadi Dimas menempuh jarak selama 2 jam 30 menit. Berarti W 2 jam 30 menit. Dalam kecepatan 48 km per jam. Berapa jaraknya? Nah, solihah, sebelum kita mengeksekusi soal ini, terlebih dahulu kita lihat satuannya.
Ini kilometer loh. Kilometer. Berarti jaraknya nanti jawabannya juga harus kilometer. Karena kan jarak itu panjang lintasan. Kemudian di sini ada jam dan di waktu juga jam. Kecepatan jam, waktu juga jam. Tapi kok di sini ada 30 menit ya? Digimanain ya? Nah, itu harus dirubah ke dalam jam. Ngomong-ngomong, 30 menit itu berapa jam? Ingat, 1 jam itu 60. Siapa yang tahu 30 menit berapa jam? Ini kayaknya ada yang tahu. Setengah. Setengah, Masya Allah, betul. Mas jam. Betul. 30 per 60. Coret nolnya, berarti tinggal 3 per 6. Kita perkecil dibagi 3 jadi 1 per 2. Setengah jam. Oke, kita ke halaman berikutnya. Berarti waktunya 2 jam. Kemudian ada setengah jam. Berarti kalau digabung 21 per 2 jam. Atau 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5 per 2 jam. Ini kalau di pecahan biasakan. Kemudian tadi ada kecepatannya 48. Jangan dulu nulis ya. Kalian matanya cukup fokus ke sini dulu aja. 48 km per jam. Yang ditanya jarak. Jaraknya dalam kilometer. Karena di sini satuannya kilometer. Rumus segitiga ajaibnya JKW. Mencari J, K dikali W. Oke. JKW. K-nya 48, W-nya 5 per 2. Ini boleh kalian pakai sistem coret-mencoret supaya lebih mudah. 48 dengan 2. Kenapa harus dengan 2? Karena ini masih 1 kelipatan. Kalau dengan 5, nggak 1 kelipatan. Dan nggak boleh kalian mencoret dengan 5. Karena ini sejajar. Mencoret itu harus atas dan bawah. Oke, 2 dibagi 2, 1. 48 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Oh, 24. Berarti tinggal 24 kali 5. 120 kilometer. Ini satunya, kalau satu itu sebetulnya kalian tidak menghiraukan juga nggak apa-apa. Ya, berarti jawabannya 120 kilometer. Coba kita cek, betulkah 120 kilometer? Nah, betul. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, mohon maaf nih, ada yang baru masuk. Ada yang mau ditanyakan dulu, Solihah? Paham? Paham. Alhamdulillah. Oke. Ada nggak ada suaranya? Oh iya, mungkin sinyal. Nah, kata Usada juga tadi, sabar ya. Karena di sini itu harus. Oke. Kalau paham, Usada mau lanjut soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Oke, kembali perhatikan. Jangan dulu. Kalian perhatikan dulu aja. Contoh soal kedua, yaitu soal kecepatan. Jarak antara kota A dan kota B 90 km. J-nya berarti 90 km. Jarak tersebut ditempuh sebuah mobil selama, berarti W ya, 1 per 2 km. 1 per 2 jam, maaf. Berapa kecepatannya? Oke. Nah, di sini jawabannya 60. Oke, kita eksekusi. Sama nggak ya? 60 ya? Sama nggak ya? Tadi J-nya 90. W-nya 1 per 2 jam. Yang ditanya Kak,
Nah, kan kita lihat dulu satuannya. Ini satuannya J, ini satuannya K. Hah, Ustadzah? Tidak sama dong. Ini K, ini J. Dan memang tidak sama. Kalau kecepatan itu, nanti jawabannya jadi kilometer per jam begini. Jadi jangan kaget. Oh, Ustadzah jadi nggak sama. Nggak apa-apa, karena memang nanti satuannya jadi km per jam. Nah, rumus ajaib muncullah. JKW. Mencari K berarti J dibagi W. Atau kalian boleh menulis J titik 2 W, boleh gitu juga. Yuk kita eksekusi. Ustazah, Ya. nggak jadi. Oh, nggak jadi. Mencari kecepatan. Tadi J dibagi W. Kita pakai titik 2 aja. J-nya 90. Dibagi 1/1/2. Aduh, ribet Ustazah, 1/1/2. Oke, boleh kita ganti dulu ke pecahan biasa. 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti 3/2. Nah, kembali tadi kalau bagi Ustazah dibalikin. Betul. Nah, di sini terpakai. Berarti 90. Di sini ya, di samping. 90/1 dikali. Kita balikan yang ini. 2/3. Ini bisa dicoret nih. 3 bagi 3 1. 9 dibagi 3. 3. Nolnya bawa lagi. 9 dibagi 3. 3. Nolnya bawa lagi. Berarti tinggal 30 dikali 2. 60 km per jam. Ye, sama. Sama ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah suaranya putus-putus. Ustazah, Sabar. Ya. itu kan aku bukan kayak gitu, Ustazah. Oh, gimana yang Rafa? Record. Babang Aku Rafa. bagiin sadakan 90 waktunya. 90 dibagi 3, berarti jadi 30. Berarti 30. Gitu aku mah. Oh, kan dikali 2. Karena kan tadi 2/3. Ustazah, Nah, hampir betul Babang ya. Tinggal dikali 2 aja. Kan tadi waktunya 2/3. Ya, 2/3 kan ya? Nah, Ya. Bang lupa nggak dikali 2. Harus dikali 2 dulu ya Bang ya. Tapi Babang alhamdulillah itu sudah mengikuti dengan baik. Ada yang Ya, ditanyakan Ustazah. lagi barusan? Ada suara-suara? Ustazah, Ya, ada cara lain nggak? ada cara lain yang lebih mudah? Itu sudah mudah, mudah sekali. Ya, itu sudah mudah Solihah. Dan rumus JKW itu memang rumus permanen. Tidak ada cara yang lain lagi karena itu sudah rumus permanen seperti itu. Beda dengan misalnya mencari KPK, kalian bisa pakai pohon faktor, bisa pakai sengkedan. Nah, kalau jarak waktu kecepatan itu rumus permanennya itu 1 dan itu cara yang paling mudah banget loh. Ya. Berarti tinggal dipahami aja ya. Oke, lanjut ke soal terakhir ya. Siap. Siap. Don't forget kamera diaktifkan kamera. Sip. Soal terakhir. Oh, kita share screen dulu. Oke. Yang terakhir soalnya bagaimana nih? Insya Allah mudah-mudah, yang penting kaliannya mau belajar. Nggak apa-apa salah mah ya, salah mah namanya juga manusia. Jadi jangan kaget kalau salah. Contoh soal waktu. Jarak rumah Fani ke rumah Firda 100 km. Wow, jauh sekali, 100 km. Jarak tersebut ditempuh Fani dengan sepeda motor. Berarti Fani sangat pemberani ini 100 km pakai motor ya. Kalian mah jangan ya karena itu
risikonya sangat berbahaya. Rata-ratanya kecepatan rata-rata motornya 40 km per jam. Lagi ngebut Firda. Berapa jam waktu tempuhnya? Oke, berarti mencari waktu. Di sini jawabannya jadi 2,5. Oke. Kita eksekusi soal cerita. Soalnya soal cerita cukup ininya saja ya yang ditulis. Jadi biar cepat dan dekat. Kecepatan 40 km per jam yang dicari waktu. Berarti waktunya satuannya jam, menit, atau detik nih. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu jam, detik waktunya? Cek. Iya, bagus. Suara siapa ya? Keren. 2 jam. Bagus, keren. Kayaknya ini 2,5 jam. yang bisa langsung menerawang yang betul. Nih ini udah sama loh, enak, sudah sama. Kilometer, berarti tinggal menemukan rumus ajaib. Muncullah JKW, mencari W, berarti J dibagi 100 dibagi 40 dapat 2 kali 40 80. Iya betul, 100 dibagi 40 boleh dicoret ya nolnya. 100 dengan 40 dicoret 1 nolnya. 1 biar adil, gak boleh yang atas 2 yang bawah 1, gak adil. 1 berarti tinggal 10/4 W-nya. 10 dibagi 4 tadi ada yang sudah menjawab dengan begitu lantangnya, dapatnya 2. Karena 10 dibagi 4 2, tapi masih punya sisa dia 2. Karena 4 dikali 2 8. Jadi masih ada sisa 2/4. Ini bisa kita perkecil. 2 bagi 2, 4 bagi 2 yaitu 21/2 jam. Ingat tadi kalau 21/2 jam itu bisa 2 jam 30 menit. Atau kalau mau desimalkan 2,5 jam. Yeay, alhamdulillah. Nah, wih, ada yang sudah tidak sabar soal. Ada, tenang. Tapi Ustazah mau nanya dulu nih. 30 menit tadi berapa jam? Setengah jam. Kalau 15 menit? 4 jam. Wih, keren banget. 1/4. Ya jangan ragu-ragu. 1/4 jam. Karena 15 dibagi 60 1/4 atau 60 dibagi 15 itu jawabannya 4. Jadi 1/4. Oke, siap soal? Siap. Yain aja lah. Tapi pengen kalian janji dulu. Mitnya tuh di mananya? Ada nanti soalnya. Janji dulu, mau gak janji dulu? Siapa? Janji apa? Nah, janjinya kalian mengerjakan semuanya. Jangan Jangan biarin aja, ada usadahnya juga nggak ngeliat, mau pura-pura aja, nggak mau. Usadah itu yang penting kalian ngerjain, salah mah tidak apa-apa. Yang penting kalian mencoba. Siapa yang berani mencoba? Katakan saya. Oke, saya ya. Sip. Salah itu tidak apa. Yang penting berani mencoba. Oke, Solihah, ini soalnya. Ingat ya, yang ditulis cukup yang pentingnya saja. Ceritanya nggak usah ditulis. Cukup J-nya berapa, W-nya berapa, K-nya berapa. Nomor 1.
Jarak kota Surabaya, Sidoarjo 25 km. Berarti kalian cukup tulis di bukunya J sama dengan 25 km. Gitu aja, gak usah sama ceritanya. Tono mengendarai sepeda motor dari Surabaya ke Sidoarjo membutuhkan waktu 1 jam. W sama dengan 1 jam. Duh, gampang banget ini Mbak. Yang pertamanya tadi. Kicep juga bisa. J-nya 25 km. km. Waktunya W-nya 1 jam. Yang ditanya, kecepatan rata-rata Tono mengendarai sepeda motor adalah titik-titik km per jam. 25. Wih, kan gampang. Iyalah Kak, bagi 1. Sip, excellent. Yang lainnya tenang, jangan panas. Panas. Yang lain udah beres, panas nih. Sampai akhirnya. Oke, berapa waktunya? Berapa kecepatannya? 25. Gampang ya. Itu nggak usah ada yang dirubah. Ya, karena kan kecepatan itu km per jam. Bagus, 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 bagus. Excellent. Yang masih nulis santai aja, nulis aja. Nggak usah panas gara-gara yang lain udah beres. Panas sampai kaliannya salah, nggak boleh. Tenang aja, namanya juga belajar. Nomor 2. Fahri mengendarai sepeda motor selama 3 jam 30 menit. Dengan kecepatan rata-rata 46 km per jam. Berarti kalian tulisnya W waktu 3 jam 30 menit, kecepatannya 46 km per jam. Yang ditanya berapa kilometer jarak yang ditempuh Fahri? 161. Ih, keren. Itu siapa yang jawab? Masya Allah. Excellent, excellent, excellent. Tapi yang lain silakan catat dulu caranya ya. Kan yang penting mah paham, bukan betul. Ya, yang penting itu paham, bukan kecepatannya. betulnya. Kecepatannya tadi berapa? 46. Iya, jawabannya sudah ada beberapa yang betul. Tadi waktunya 3 jam 30 menit. Yang masih nulis tenang. Bukan berarti yang beres pertama itu berarti bisa mengalahkan segalanya, tidak. Yang beres pertama alhamdulillah. Yang belum tenang, yang penting itu paham. Nah, jangan lupa nih Ustadzah ini sambil mencatat juga. Jangan lupa rumusnya JKW. Ya, bagi Ustadzah paham excellent. Kalau betul itu bonus. Yang penting paham dulu. Dan kaliannya mau belajar. Berarti ini K kali W ya. Jangan lupa di sini ada menit. Nah, Ustadzah coba akan melihat siapa yang kameranya menyala. Ada yang baru bergabung. Solih-solihan nanti harus tepat waktu ya, karena ini Ustadzah sudah ke sesi penilaian. Jadi tadi tertinggal ya. Nanti harus lebih tepat waktu lagi ya. Oke. Siapa yang sudah selesai? Oke, Altamis nih kameranya belum menyala. Ada sedang menghitung. Alicia sedang menghitung. Altov sedang menghitung.
Iya, sedang berpikir. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini wajahnya belum terlihat. Oh, mungkin sedang menghitung. Hatta juga wajahnya belum terlihat. Ardi sedang menghitung. Azka sedang menghitung. Beri Ada nomor 2 apa? nomor 2. Nomor 2 ya. Tadi waktunya soalnya cuma ada 2 ya. Nomor 2 tadi waktunya 3 jam 30 menit. Kemudian tadi kecepatannya 46 ya. 46 km per jam. Yang ditanya itu J. Oh, tadi keluarkannya sinyal. Ya nggak apa-apa. Ini di sini sudah di pesan chat di ruang chat sudah mencatat. Nomor 2 W 3 jam 30 menit. K 46 km per jam. Yang ditanya J. Tadi nomor 1. Bu Anda bisa lobet tadi soalnya. Nomor 1. Ada. Iya, J-nya 25. Oke, alhamdulillah yang sudah. Lagi di mana jajan? Excellent yang sudah, keren. Sudah mencoba dengan baik. W-nya 1 jam yang ditanya Kak. Nah, ini nomor 1. Oh, Ustazah, ada yang tidak bisa menyala kamera. Ya, nggak apa-apa. Ya? Kenapa, Bang? Ya? kok dicek 4,12 jam? 4,12 Nomor 4,12 km. nomor berapa? Nomor 2. Boleh dicek lagi. Ayo. Gak apa-apa, cek lagi, Bang. Tenang. 4,12. Masih ada waktu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. 4,12 jawabannya belum tepat. Boleh dicek lagi ya, Bang ya? Enggak. Gak apa, namanya juga belajar. Soalnya kalau yang biru tua masih gak Oke, ada yang masih mencatat juga. Fahri Aziz, kameranya belum menyala. Felicia, sudah selesai Felicia? Oke, masih menimbang-nimbang. Paris Ahmad. Oke, masih menghitung. Filzah, kameranya belum nyala. Hikam sedang menghitung. Oke, banyak yang sudah menyala kameranya, tapi banyak juga yang belum sih. Gozi udah selesai? Belum? Udah mencoba? Udah. Mana bukunya? Coba liatin. Oke. Ayo dong, dicoba nggak apa-apa, salah mah. Ustazah jawaban nomor 2, 9.660. Oke, baiklah kita akan menyamakan. Kita akan menyamakan ya, boleh diperhatikan ya. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Oke. Nih, nomor 2. Waktunya 3 jam 30 menit, kecepatan 46 km per jam. Ini jaraknya berapa kilometer? Karena ini di sini ada kilometer, berarti jaraknya kilometer. Ini udah sama nih. Udah sama jam. Ini juga sama jam, tapi di sini ada menit. Ingat, 30 menit itu 1/2 jam, setengah jam. Kita loncat halaman. Waktunya 3 jam. Oke. 3 jam dan setengah jam. Berarti kalau digabung 31/2. Kalau dijadikan pecahan biasa, 2 kali 3, 6 tambah 1, 7/2. Kemudian tadi kecepatannya 46 km per jam. Mencari J, K dikali W. K-nya 46. Nah, nyambung ke sini. W-nya 7/2. Ini bisa dicoba.
6 dan 2, 2 dibagi 2 1, 46 dibagi 2, 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3. Tinggal 23 dikali 7. Yuk kita kotret. 23 dikali 7. 7 kali 3 21. 7 kali 2 14 tambah 2 16. 161 kilometer. Yeay. Alhamdulillah. Yang sudah benar jawabannya. Yang belum berarti mungkin ada beberapa bagian yang masih keliru. Tadi yang nomor 1 jaraknya 25 kilometer, waktunya 1 jam, kecepatannya jarak dibagi waktu berarti 25 dibagi 1, jawabannya 25 kilometer per jam. Alhamdulillah. Siapa yang betul dua-duanya katakan saya. Benar Alhamdulillah, satu. nggak apa-apa. Siapa yang betul dua-duanya? Betul, satu. Alhamdulillah. Oke, Benar apa-apa, yang satu. penting benar satu juga nggak apa-apa, cuek aja ya. Ih malu bener 1. Besok mah mau ikut Google Meet lagi. Itu 5 itu mah. Ya cuek aja, betul 1 juga. Salah semua Ustadzah. Ya nggak apa-apa. Barusan kan Ustadzah udah ngasih tahu tuh jawaban betulnya. Jadi kalian bisa mengikuti. Ya namanya juga belajar. Oke baiklah solih-solihah. Terima kasih excellent yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kalau betul semua itu bonus. Yang penting kaliannya semangat belajar karena Allah. Baiklah, Ustadzah akan mengabsen dulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Katakan hadir. Dimulai dari kelas 5B. Altof. Hadir. Suraya. Hadir. Rizky. Hadir. Falisha.